Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini nama saya Aras bin Abdullah dan ini Ahmad Nazan. Saya selaku YouTuber Malaysia. Dan saya selaku TikToker Malaysia, dan kami ingin mohon maaf atas apa yang berlaku dan kami berjanji tidak mengulangi lagi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Pade Sambal. Video kali ini masih bersambung dengan video sebelumnya ya, yang tadi malam Pade upload. Jadi, ini video kelanjutannya, yaitu komentar para netizen Malaysia yang kecewa dan marah serta malu ya, dengan para konten kreator dari Malaysia yang membuat konten hoax ya, dan satu Malaysia itu ketipu semua. Sudah ada yang sedih-sedih ya, banyak yang memberikan doa ya. Kemudian ada juga yang mungkin yang memberikan semacam semangat dan lain-lain. Udah dianggap serius lah bahwa itu memang terjadi. Salah satu dari konten kreator ini, seorang wanita dari Malaysia, itu hilang ketika membuat semacam konten di wilayah Bandung, di hutan ya. Mereka biasa membuat konten-konten yang dunia spiritual, sehingga ketika ke Indonesia pun mereka lakukan hal yang sama. Nah, seperti apa nih komentar-komentar dari warganet Malaysia? Yuk kita tonton. Dua pempengaruh dari Malaysia didakwa hanya berlakon berhubung kehilangan seorang rakan mereka dalam hutan ketika menghasilkan kandungan media sosial di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Assalamualaikum semua. Jadi saya Mr. J atau Muhammad Azhar Osman. Hari ini berada di IPD Kelang Selatan. Saya telah membuat satu laporan polis terhadap mereka ni, geng paranormal yang sekarang ini berada di Bandung, Indonesia. Seperti mana yang kita tahu, mereka telah membuat cerita demi konten, demi nak dapatkan view tinggi di live. Yang mana mereka mengatakan salah seorang daripada mereka ni telah hilang selama 3 hari. Tetapi itu sebenarnya adalah satu perkara ataupun satu cerita palsu demi nak dapatkan konten, demi dapat view tinggi ataupun mendapatkan perhatian. Jadi apa yang kita nampak dalam video tersebut, kita nampak ada anggota-anggota penguatkuasa ataupun pihak berkuasa seperti polis dan juga tentera. Dan ini amat memalukan kerana mereka mempermainkan pihak berkuasa Indonesia. Dan untuk pengetahuan korang semua, kita pun tahu dengan insiden yang berlaku di Tanjung Ru sekarang dan insiden yang mana kedutaan kita di Indonesia dilemparkan dengan telur dan berlaku pula perkara macam ini terang-terang memang amat memalukan imej negara kita. Sepatutnya mereka pergi ke sana, mereka membawa satu imej yang baik untuk negara kita. Tapi ini yang berlaku dan ini terang-terang merosakkan, memburukkan, memberikan satu impak yang buruk terhadap negara kita. Jadi saya harap pihak berkuasa apabila mereka balik nanti ke Malaysia ni, tolonglah panggil dan ambil tindakan yang sewajarnya. Daripada saya, Mr. J, IPD Kelang Selatan. Nah, jadi ada salah satu warga Malaysia membuat laporan ke polisi Malaysia. Jadi kalau mereka nanti pulang nih, rombongan ini nih ya, diminta nanti kepolisian Malaysia untuk mengusut tentang kasus ini, karena bagi mereka itu sangat memalukan, terlebih dengan adanya masih hangat-hangatnya kasus yang di Teluk Ru ya, Selangor, Malaysia. Tentu ini adalah menambah daftar dari hal-hal yang membuat malu Malaysia. Terlebih lagi mereka lakukan ini justru di negara Indonesia yang sekarang sedang bermasalah dengan mereka gitu ya. Aduh, apa ini karma kali ya? Yuk kita lanjut. Guys, satu Malaysia, satu Indonesia pun kena tipu dengan influencer ni. Konon-kononnya rakan mereka hilang semasa buat aktiviti paranormal. Dan berita ni dia sebarkan semata-mata untuk raih tontonan dan menaikkan view. Tahu tak, benda ni adalah satu kesalahan. Sebab apa kita menyebarkan berita palsu yang tidak benar. Kalau kat Malaysia ni kita ada undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 233. Okay? Apa-apa kandungan yang jelek, yang tak betul kan, kita boleh kenakan tindakan. Jadi rasanya diorang ni patut dikenakan tindakan yang berat ke, ataupun kita menerima kemaafan daripada influencer yang buat konten-konten sebegini. Tolong, perempuan yang mana boleh angkat ni, tolong angkat. Wow, dah jumpa ke ikan yang hilang hari tu yang dilaporkan hilang selama 48 jam setelah join aktiviti paranormal di Bandung? Saya pun percaya juga.
Ingatkan betul-betul rupanya konten semata-mata sanggup menipu untuk konten. Kat mana? Baca bukti ini. Kan dah cakap kan, mereka sendiri yang buat statement. Jadi apa yang kita kena belajar dalam kes ini, nak dapatkan konten yang viral, janganlah buat benda yang tulai, memperbodohkan peminat anda. Dan Betul juga itu, bodoh. memperbodohkan orang sekeliling. Ramai yang percaya, ramai yang buat solat hajat, ramai yang cuba dapatkan maklumat untuk bantu mangsa. Rupa-rupanya kita tertipu bang. Jadi, ingat, bila anda nak jadi content creator, boleh tak kita kongsi ilmu yang bermanfaat? Tak tahu lebih lanjut, jom belajar bersama Leader Ju. Like dan follow Leader Ju untuk dapatkan lagi banyak tips and trik. Dan tulis di komen apa yang anda belajar dalam kisah ini. Ya, teman-teman. Jadi ternyata benar ya. Di konten itu juga sebenarnya mereka melakukan sholat yang katanya sholat tahajud atau apa ya, nggak ngerti tadi itu ceritanya. Yang jelas itu sudah apa ya, melecehkan agama juga kali ya, karena dibuat main-main itu agama ya. Ya nggak ngerti juga ini bagaimana ini. Oke, kita lanjut. Baru-baru ni geng viral. Beberapa influencer negara kita ni tu pergi cari hantu dekat mana? Dekat Indonesia. Sampai hilang. Ni satu hal pula, pihak polis sana dah nak mencari pula, satu kerja pula. Tak apalah yang tu, keluar news daripada negara sana bagi tahu, kan, pihak polis sana bagi tahu apa? Rupanya kontennya. Bukan hilang pun, serius tu, memalukan tu. Faham buat konten cari duit. Tapi jangan susahkan orang, jangan tipu orang. Kau ingat benda orang hilang ni lawak? Kau ingat boleh buat main-main je? Yang tak tahan tu siap sembahyang hajat ni. Apa kesial yang kau ni? Engkau punya bodoh tu biarlah dalam negara kita ni saja yang tahu kau tu bodoh. Jangan bawa bodoh tu pergi ke negara orang. Jangan sampai negara lain tahu kau punya bodoh tu. Lagi satu pula, engkau nak cari hantu jin jauh-jauh nak buat apa? Kau sendiri tu hantu. Minal jin nati wan nas. Carian orang hilang dari warga negara Malaysia. Bantu Letnan 1, Jabatan Babinsa, Koramil, Ujung Berung. Ini ya, Kepolisian Indonesia, Tentara Republik Indonesia, ya ini serius ya menanggapinya karena dianggap ada orang hilang dan memang kalau kejadian-kejadian seperti itu di Indonesia itu sudah dianggap serius, ya. Jadi jangan main-main gitu. Apalagi ini kontennya konten bohongan, hoax ya. Ini namanya ngerjain aparat Indonesia, ya. Ya, ini sih apa kesel juga dengernya gitu. Kita lanjut ya. Kelurahan Cisrupan. Kalau tahu, apakah start carian kita ada polis tentera lain sudah apa kata kumpul. Yang ngerasa bersalah sama sekali dia orang. Nipu polisi, nipu TNI, nipu warga kampung. Untuk bantu pencarian Ika. Doakan yang terbaik insyaAllah. Dah nak cari Ika, semoga dia jumpa lah. Kita tahulah nak cari kat mana lagi. Sebab semalam pun dah pusing-pusing. Segerombolan lagi, bukan 1-2 orang yang melakukan ini. Satu tim. So, cari, ya korang ready untuk cari. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Okay, kita senang masuk ke dalam, okay? Kerana di sana ada dukun, Pak. Saya takutnya bukan sekadar alam gaib. Nyalahin dukun. Mungkin yang di mana saya terakhir lihat dia. Okay, Assalamualaikum geng. Hai. Tadi kita dah sama-sama tengok video dari salah satu pempengaruh ataupun YouTubers, influencer, tak tahulah. Tapi yang pasti dia memang banyak pengikut dia, iaitu influencer dari Malaysia yang membuat satu konten yang konten tu sangat disayangkan. Kau buat aktiviti paranormal dekat Indonesia dan kau buat konten menipu dengan hilangnya salah satu tim kau. Bagi aku tu memang sangat memalukan. Dan sangat kurang ajar. Sebab apa? Kau dah melibatkan polisi Indonesia dan TNI Indonesia. Okay? Kau anggap polisi dan TNI itu apa? Sampai kalian membuat konten prank, prank membawa
nama polisi dan TNI Indonesia. Kalau kalian mau membuat prank, terpulang, terserah kalian untuk membuat prank segala macam ya, terpulang ya. Tapi jangan sampai melibatkan polisi dan TNI. Kalian menipu ya. Ini bukan prank, Mbak. Kalau prank itu setelah acara selesai, kemudian yang di prank itu pasti dikasih tahu. Ini kan enggak. Ya, polisi Indonesia nggak dikasih tahu, TNI Indonesia juga nggak dikasih tahu. Justru mereka menyelidiki sehingga tahu kalau ini konten hoak, ya. Jadi bukan prank ini, nipu. Kalian menipu institusi kepolisian dan TNI. Apa yang kalian dapatkan dari membuat prank seperti ini? Ya, mengorbankan ataupun ya satu orang tim ya diletakkan di semak belukar. Sampai kalian sholat hajat, apa kejadiannya ya, sampai sholat hajat untuk membuat satu prank konten yang sangat-sangat memang nggak berfaedah ya, sangat disayangkan ya. Kalau kalian mau membuat konten-konten seperti itu, kalian buat di dalam negara kalian sendiri ya, yaitu di dalam Malaysia ini. Tapi kenapa kalian harus membuat prank yang sebegitunya ya, sampai melibatkan Setannya kurang serem kalau di Malaysia kali ya. TNI, Tentara Nasional Indonesia ya, di negara Indonesia. Terserah, terpulang, dan ya hak kalian untuk membuat konten apapun itu konten. Ya, prank apapun itu terserah kalian, tapi jangan melibatkan pihak-pihak yang bagi saya itu sangat disayangkan lah ya. Kalau sampai kalian melibatkan kepolisian dan TNI, sampai mereka pun ikut mencari ya, tapi setelah diselidiki ternyata itu adalah sebuah prank. Wow, dahsyat ya, dahsyat. Kalian membuat prank jauh-jauh sampai ke negara Indonesia ya, untuk menipu semua followers kalian, untuk menipu semua masyarakat Indonesia maupun Malaysia. Dengan solat hajatnya lagi kalian buat ya. Semoga kepolisian Indonesia pun menindaklanjutin ya dengan keadaan yang seperti ini, dan pihak Malaysia pun, polisi Malaysia pun sama-sama untuk bekerjasama, karena ini sudah bagi saya ya sangat disayangkan dan sangat memalukan ya. Seorang YouTubers besar ya, termasuk besar, tapi membuat konten yang bagi saya konten sampah ya, dengan prank institusi kepolisian Indonesia. Ya teman-teman, jadi ini ungkapan kekecewaan dari para warganet Malaysia ya. Bahkan ada warga yang membuat aduan ke polisi Malaysia di Malaysia ya. Jadi ketika mereka ini nanti pulang, ya siap-siap aja mereka akan dipanggil oleh kepolisian Malaysia. Ya tentu saja, karena ini sudah melibatkan dua negara. Dan Indonesia sangat dirugikan. Indonesia dicemarkan nama baiknya, seolah-olah di Indonesia ini ya tempatnya tidak aman. Ya, karena pengertian dari orang hilang ini kan macam-macam ya. Bisa tindakan kriminal sebabnya, atau penyebab yang lainnya ya. Atau mungkin tersesat. Masih mending kalau tersesat. Ini digondol jin katanya. Sampai 3 hari 3 malam baru ketemu. Ketemunya di sebuah gubuk reot ya. Dia sedang terbaring tidur dan lemas. Dan katanya setelah ketemu ya, itu mereka orangnya ini yang hilang ini dibawa ke rumah sakit kalau tidak salah ya. Tapi apa iya seperti itu gambarannya? Ya kita nggak tahu pastinya ya. Yang tahu adalah para mereka yang membuat dari konten hoax ini. Dan sangat disayangkan sekali bahwa mereka ya itu menipu ya, atau ngeprank istilahnya. Masih mending ngeprank kalau Pak dibilang tadi, ini jelas-jelas menipu ya, karena pihak dari kepolisian Indonesia, pihak dari TNI itu tidak tahu sama sekali ketika ikut membantu mencari dari orang yang hilang ini yang berasal dari Malaysia.
Dan mereka, grup mereka itu ya benar-benar seperti kejadian yang sesungguhnya. Begitu kompak ya, mereka menipu polisi Indonesia, menipu TNI Indonesia, dan menipu warga tempatan di Indonesia. Ini sangat terencana sekali ya. Jadi dialognya segala macam, skripnya ini jelas ya, direncanakan sekali. Jadi kalau ini mau dikasuskan di Indonesia, bisa, sangat bisa sekali ya. Ya cukup berat sih kalau ada seperti ini kasusnya, melakukan semacam penipuan yang melibatkan ya, yang ditipu itu adalah institusi sah ya, keamanan Republik Indonesia. 2 lagi institusinya. Nah, berkaca dari ini, ternyata mereka pun sebenarnya terkenal juga di Malaysia sebagai konten kreator yang cukup bermasalah juga dengan isi-isi kontennya. Artinya masyarakat Malaysia itu ada yang tidak percaya dengan isi kontennya. Tapi kenapa hal ini dilakukan di negara lain gitu? Kok sampai ke negara Indonesia dilakukan hal yang sama? Ya ini masalahnya gitu ya. Ini bikin malu negara mereka sendiri. Dan kalau ini dianggap sebagai karma dengan kasus di Teluk Ruh Selangor, ya mungkin bisa aja seperti itu. Ya seperti yang dikomentari oleh para komentator dari Malaysia ini, mereka ini adalah bodoh ya, menunjukkan kebodohan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa di setiap negara itu mempunyai aturan-aturan yang diberlakukan bagi masyarakatnya, ya, juga bagi warga asing. Dan mereka jelas ya menyalahi aturan bisa masuk ke Indonesia mungkin sebagai wisatawan ya, tetapi mereka justru menipu. Bukan masalah mereka bikin kontennya itu ya, bikin konten atau vlogger di Indonesia itu silahkan saja, gak ada masalah. Tetapi ketika konten tersebut justru menipu ya, itu yang jadi masalah. Karena apa? Itu secara langsung ya menjelek-jelekkan Indonesia. Nah, ini kan warganet di Malaysia itu kan 100% percaya dengan peristiwa hilangnya salah satu warga dari Malaysia ketika berwisata ke Indonesia, ini dalam bentuk mereka membuat konten ya. Jadi yang hilang ini ceritanya itu membuat konten tentang tempat-tempat yang spiritual ya, yang dianggap angker di Indonesia, dan tiba-tiba hilang, nggak ketahuan kemana, dicari kemana-mana ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak aman seolah-olah bagi wisatawan asing. Ya. Untung saja masalah ini ketahuan. Ya kita tahu sendiri ya, kepolisian dan tentara Republik Indonesia secara profesional itu mereka mempunyai prosedur untuk bisa mengetahui apakah peristiwa tersebut ya benar-benar terjadi atau peristiwa tersebut adalah settingan. Dan hal seperti ini ya bukan pertama kali bagi Indonesia yang ada konten-konten seperti ini, karena orang Indonesia pun ada yang membuat konten-konten seperti ini ya, yang dilakukannya seperti ini ya. Ada yang juga dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan konten-konten hoak yang dibuat. Itu aja orang Indonesia. Makanya masih untung ya, warga Malaysia ini hanya disuruh minta maaf, kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini beda penanganannya ya, dengan kasus yang ada di Teluk Ruh Selangor ya. Ya, itulah bedanya tingkat profesionalisme dari masing-masing aparat negaranya. Orang Indonesia ada yang bikin konten di luar negeri yang isinya juga nggak jauh-jauh dari masalah spiritual. Kalau tidak salah di Amerika Serikat. Ya. Tapi yang mereka lakukan bukan membuat konten tipu-tipu. Mereka melakukannya langsung ya di lokasi, dan itu memang benar-benar dilakukan. Bukan settingan. Itu bedanya. Nah, jadi pintar-pintarlah
ya ketika kita berada di negeri orang, baik itu statusnya sebagai wisatawan, statusnya sebagai pekerja, ya ataupun bertempat ya di negara orang. Harus tahu budayanya, harus tahu bersikap. Ya, harus tahu bagaimana kalau membuat konten ya di Indonesia itu yang membuat semacam kesibukan ataupun keributan dan keramaian seperti ini itu harus ada izinnya dari aparat kepolisian ya ataupun dari TNI. Ya, ini yang harus jadi pembelajaran. Ya mudah-mudahan hal ini ya menjadi pelajaran buat kita semua, para konten kreator dari Indonesia juga, ketika membuat konten-konten yang apalagi kontennya ini ya cukup sensitif ya, kita di negara orang gitu, hendaknya cari tahu lebih jauh proses perizinannya seperti apa, dibolehkan atau tidak ya. Nah gimana teman-teman? Tulis ya komentar teman-teman di kolom komentar. Dan Pade akhiri videonya sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.